Horas Samanginang yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita dan penuh pengharapan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, indahnya persekutuan orang-orang beriman itu tidak hanya dilihat dari kebersamaan kita duduk di gereja, di tempat kita beribadah. Tetapi ada satu hal yang sangat penting dalam kitab Ibrani yang saya bacakan tadi, yaitu bagaimana kita semua orang-orang yang beriman kepada Tuhan, di hati kita selalu terlihat ada anugerah Allah. Ini kata yang sangat penting bagi kita semuanya. Dalam setiap pribadi-pribadi kita harus terlihat anugerah Allah dalam hidup kita. Anugerah Allah adalah kasih Allah, keselamatan yang dari Allah, berkat yang dari Allah, itu harus nyata dalam diri kita semua. Jadi ketika kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang seiman dengan kita, ada satu hal yang terlihat, indahnya persekutuan orang-orang yang menerima anugerah itu dalam hidupnya. Mengapa ini menjadi penting dalam kalimat firman Tuhan hari ini? Karena inilah jaminan supaya persekutuan orang-orang percaya itu boleh tetap langgeng, boleh tetap sehati, sepikir, boleh tetap berbahagia. Firman Tuhan katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah. Anugerah Allah di dalamnya ada cinta kasih, ada pengampunan, mengasihi sesama, memperhatikan orang lain, memberikan sesuatu. Jadi kalau ini sudah kehilangan dari diri kita, maka yang muncul dalam diri kita adalah hal-hal duniawi. Misalnya ketika kita tidak bisa lagi mengampuni orang lain karena kesalahannya, kita menganggap diri kita orang lebih bagus, orang lebih hebat, maka di sana akan terjadi akar pahit. Jadi akar pahit itu adalah kesombongan kita, ego kita, ketidakpedulian kita, tidak mau memaafkan orang lain, itu menjadi akar pahit yang akan menimbulkan kerusuhan, kekacauan di dalam persekutuan. Amanginang, mari melihat ini menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita. Jadi molumian di bagasa rohatta asini rohani debata, anugerah Allah itu akan membuat kita bisa menahan diri kita. Jadi ketika kita melihat orang lain ada kekurangannya, ada kesalahannya, kita bisa menahan diri, lalu yang timbul adalah kita bisa memakluminya, kita bisa mengampuninya, kita bisa mengasihinya. Manang yakon ibana, dua-dua pada debata. Tetapi kalau sudah hal-hal duniawi yang timbul dalam diri kita, maka kita akan berkata, aku tidak bisa mengampuni engkau, tidak ada maaf bagimu. Maka kesombongan, kebencian, iri hati, kedengkian akan terus bertumbuh dan akan terus bertumbuh yang menghancurkan hidup kita, menghancurkan persekutuan kita. Luar biasa firman Tuhan hari ini mengenang yang menyapa kita supaya sekali lagi jangan ada seorang pun orang-orang yang beriman kehilangan anugerah Allah. Saudaraku, uangmu boleh hilang, hartamu boleh hilang, handphonemu boleh hilang, tetapi anugerah Allah dalam hidupmu jangan pernah hilang. Sebab itulah harta yang paling mahal dalam hidup kita. Saudaraku, hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangan kehilangan anugerah Allah supaya tidak timbul akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita tidak hanya sendirian yang mengalami kehidupan yang pahit, tapi semua orang akan mengalami kehidupan yang pahit juga. Saudaraku, jadilah kita menjadi pribadi yang menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani. Dan Amanginang, saya akan mengakhiri renungan hari ini sebagai renungan saya yang terakhir di HKBP Duren Sawit
Karena kemarin tanggal 16 Februari saya telah diberangkatkan menuju tempat yang baru, yaitu di HKBP Rumbai Pekanbaru, dan telah diujakkan yang menggantikan saya, Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan. Semoga persekutuan kita menginang selama ini Tuhan berkati, dan semoga firman yang kami sampaikan kepada Amang dan Inang lewat renungan online ini menjadi berkat bagi kita semua. Kami berharap Amang Inang, mohon kami didoakan di tempat yang baru di HKBP Resort Rumbai, supaya kami tetap tegar, tetap semangat melayani Tuhan. Dan kami berdoa semua jemaat HKBP Duren Sawit, Tuhan berkati semuanya Amang Inang, anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, Amang dan Inang lansia, Tuhan berkati kita semua. Asa dohonokku mason hatan ini tua-tua, napuran tano-tano, orang ging masih ranggongan, molo bebadatta pada dawa manginang, alang gotodita hokma masih gonggoman di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semuanya secara pribadi tidak ada yang kehilangan anugerah Allah, supaya jangan timbul akar pahit dalam hati kami. Mampukan kami Bapa untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi, saling menopang dalam doa sebagai persekutuan yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, berkati persekutuan kami selama ini, dan kiranya keberangkatan hamba-Mu untuk meneruskan pelayanan di HKBP Rumbai akan menjadi pelayanan yang terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati semua jemaat-Mu HKBP Duren Sawit ini, mulai dari anak-anak kami sekolah minggu, remaja, naposo, pemuda, ama, ina, lansia. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.